Indonesia, 77 tahun negeri ini merdeka. Dari mana? Dari siapa? Dari tangan penjajah toh. Wah, itu memang benar. Tetapi saya rasa selama 77 tahun negeri ini merdeka, ada satu hal penting yang terkadang masih sering kita lupakan. Satu hal yang jadi bagian dari diri kita dan kemerdekaan, yang kalau kita lupa nih, maka sebenarnya jiwa-jiwa kita ini belum pantas disebut jiwa-jiwa yang merdeka. Belum pantas menjadi bagian dari negara berdaulat yang sudah 77 tahun merdeka ini. Wah, agak serem ya. Sebenarnya apa sih hal tersebut? Oke. Sebelum ini makin panjang dan saya makin lupa, ada baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan basmalah dan ucapan salam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Teman-teman semua, seperti yang saya katakan tadi, selama 77 tahun negeri ini merdeka, masih ada satu hal yang kita sering lupa untuk terapkan. Apa sih hal tersebut? Ada yang tahu kah? Oke, hal tersebut adalah toleransi. Hah? Kenapa toleransi? Emang kita sering melupakan hal itu ya? Kenapa juga kalau kita lupa untuk toleransi, maka jiwa kita ini belum pantas disebut jiwa yang merdeka? Nah, pasti udah ada banyak banget kan pertanyaan yang bermunculan di otak kalian. Kita breakdown satu-satu ya. Oke, kita semua pasti udah tahu kalau Indonesia ini terdiri dari ribuan pulau yang memiliki budaya dan keragamannya masing-masing. Maka dari itu, dari zaman dahulu, orang-orang Indonesia ini paham betul bahwa untuk menjaga kedamaian bersama, mereka perlu menjunjung tinggi toleransi dan saling menghargai. Toleransi juga menjadi salah satu dasar lahirnya Pancasila dan sampai sekarang nih menjadi pengikat kemerdekaan kita. Tahu nggak? Islam juga memiliki pandangan yang sama loh terkait toleransi dalam keberagaman ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dengan sangat terperinci di dalam beberapa surat di Al-Quran. Antara lain, ada surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Selanjutnya ada surah Al-Kafirun ayat 6 yang pasti udah ada banyak yang tahu ya gimana bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Masya Allah, dari ayat tersebut dapat kita ketahui kalau di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan secara terperinci betapa pentingnya untuk menjunjung tinggi toleransi dan saling menghargai ini. Hampir lupa nih. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Yang pada intinya artinya adalah tidak ada sekalipun paksaan bagi umat manusia untuk memeluk agama Islam. Nah, setelah mendengar dalil-dalil tersebut, tidak akan membuat kita semua semakin yakin dan sadar bahwa sebenarnya Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Masya Allah ya. Tapi nih, meskipun udah ada banyak banget dalil Quran, riwayat hadis, kisah, dan cerita tentang toleransi, ternyata masih ada aja masyarakat Indonesia yang belum bisa menerapkan toleransi itu dengan baik. Dan ini dilakukan sebagian besar oleh masyarakat mayoritas Indonesia. Ya, banyaknya kejadian intoleransi yang terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir ini timbul karena ulah umat Islam Indonesia. Seperti
penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah oleh ormas Islam karena alasan agama dan dituding kristenisasi, penyerangan terhadap rumah ibadah, dan masih banyak lagi. Saya yakin kita semua di sini menyadari bahwa tidak semua orang Islam itu pasti intoleran. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita sebagai Muslim, ketika menghadapi situasi di mana kita tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh umat beragama lain, bukan berarti kita harus langsung frontal untuk menyerang mereka, mengolok-olok apa yang mereka lakukan, tidak mendengarkan pendapat mereka, tidak mau berdiskusi, dan langsung tabayun terhadap apa yang, dan tidak tabayun terhadap apa yang terjadi. Karena sesungguhnya itu bukan hanya merugikan bagi umat beragama yang diserang, tapi juga merugikan bagi kita umat Islam, mencoreng nama bangsa, firman Allah dan Rasul. Padahal sudah dengan sangat jelas Nabi Muhammad SAW bersabda, Ayul adiyanu ahabbu ilallah hiqalal hanafiyatus samha. Agama manakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka beliau bersabda, yang lurus, al-hanafiyah as-samhah, yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Bukhari. Menjaga sikap toleransi dalam keberagaman juga sangat penting dan dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan bangsa. Seperti kata Kiai Haji Said Akil Siraj, bahwa masyarakat yang beradab dan toleran selain menghargai satu di antara lainnya akan membantu tercapainya pembangunan Indonesia secara utuh. Rasulullah sebagai panutan umat Islam memberikan teladan kepada kita dalam perjuangannya untuk menanamkan moral kepada masyarakat di masanya. Selama 13 tahun beliau mengajarkan Islam di Mekah, tidak pernah sekalipun beliau menghancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Saat beliau berhijrah ke Yatsrib, beliau berhasil memimpin masyarakat yang menghormati kemajemukan, mendirikan negara Madinah yang berorientasi pada pembangunan peradaban. Subhanallah ya, Masya Allah banget. Maka dari itu, kawan-kawan semua, mari bersama kita tegakkan kembali nilai-nilai toleransi demi kemajuan bangsa, kemajuan umat, dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jualan pupuk di tengah kota, pupuk ditebar untuk aloe vera. Betapa majemuknya bangsa kita, banyak agama diakui negara. Perut lapar, mintanya nasi, makan nasi sambil pakai terasi. Enak ya? Jaga bangsa dengan toleransi, keberagaman harus diapresiasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.